asam dengan mana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang kula hormati, wabil khusus punyai ngerangkep buyai ya. Azmi Dewi Hafsah Watah sedaya pengasuh pondok pesantren yang rawuh yang hadir yang saya hormati, Kuswati yang saya hormati, tunggu di Kuswati, tunggu itu, Ibu Bu Rofi dan Bu Eka yang saya hormati, jajaran Mustika atau yang hadir yang saya hormati, santri, wali santri yang saya hormati, dan yang delik ini delik yang samping jaga saya hormati, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian saya hormati, pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama saya hormati, dan ini ada ini khatam. Jadi biasanya kiai itu khatamnya lo pembicaraan. Boleh Pak, boleh. Biasanya dulu para kiai itu punya khatam. Ada khatam jin, ada khatam harimau. Nah ini khatamnya barisan belakang. Teror oleh guyu. Alhamdulillah di zaman yang nggak kebayang. Jadi ini zaman yang kita nggak kebayang. Mungkin 3 tahun yang lalu pun kita nggak kebayang. Ada zaman corona, nggak kebayang. Ya, nggak kebayang. Tapi sekali lagi ini menandakan bahwa menungso niku ya biasa mawon. Jadi manusia itu sesungguhnya ya biasa aja. Mungkin ini apa? Corona ya ora wedi. Jadi sesama makhluk niku ya sama saja.
Jadi sebenarnya sing mulyakno menungso itu ya namanya Gusti Allah. Jadi yang memuliakan manusia itu hanya Allah dan sesama manusia. Nek pas atine bolong, pas atine bumpet kaya menungso padha menungso ya paten. Jadi di hadapan makhluk yang lain manusia itu sama. Buktinya apa? Lalat itu ya nggak takut sama manusia. Dia nggak ngerti bedanya tahe sama lubang hidung, itu nggak tahu. Jadi sama aja, kadang nempel di kotoran, tahu-tahu nempel di muka. Jadi makhluk itu ya nggak mau terus. Lalat itu takut, cuman lalat itu takutnya kepada Rasulullah, takut. Maka kita punya syairan ya, juga batul abadah puji bil hasan. Jadi tidak pernah ditempeli taler. Dihadapkan makhluk yang lain sama, dihadapkan buaya itu sama, nggak ada bedanya sapi sama manusia. Sapi masuk sungai ya dimakan buaya, manusia masuk sungai ya dimakan buaya. Jadi dihadapkan harimau ya sama, tapi yang salah jalur ketemu harimau ya dimakan, celeng ketemu harimau salah jalur ya dimakan. Jadi manusia itu jangan sombong duluan. Karena apa? Dihadapkan makhluk yang lain kita bisa sama, makanya ya jangan heran corona kecil berani sama kita dimakan. Kalau belum ketemu obatnya ya mas, nah itu namanya apa? Jadi kesadaran bahwa menungso itu dengan makhluk yang lain yang dibikin oleh Allah itu sama, nggak ada bedanya. Nyamuk itu ya gigit manusia, ya gigit sapi. Jadi makanya di musim corona kayak begini ya nggak usah terus kemudian manusia kenapa ada corona ya wayai. Jadi Bu Rofi yang tadi dijelaskan kenapa raksasa dunia runtuh, ya memang zamannya. Ini zaman yang tidak dialami oleh anak-anak ini, dialami oleh kita, yang kadang dialami kita tidak dialami anak-anak ini. Nah itulah butuhnya pendidikan, karena tidak sama. Anak-anak ini tiba-tiba kita jelaskan tentang betapa sulitnya orang cari buku, nggak nyambung ini. Betapa buku tulis itu berharganya luar biasa di zaman kita. Anak-anak ini beda. Jadi paradigma pendidikan itu juga harus benar-benar dihitung dengan sangat matang. Karena zaman ini berubahnya cepatnya luar biasa, cepatnya luar biasa. Anak-anak ini disuruh seperti kita yang tua-tua itu kan, kalau menahan rindu itu sampai gemeteran karena ditinggal mondok atau ditinggal pergi. Kalau kita dulu yang namanya rindu itu sakitnya luar biasa. Iya, harus kirim surat, memilih kata-kata yang bagus,
Jadi rindu itu menyakitkan. Makanya orang-orang dulu itu kalau suruh merayu perempuan, pinter. Itu eranya. Era sekarang era tanpa kata-kata. Anak ini dijelaskan dan suruh kembali ke zaman itu, ya nggak bisa. Anakku sekalian, ya ini eranya apa ini dulu sama Umi sama apa yang ada sama. Tinggal mondok itu uangnya surah umum dan nggak bisa memberikan solusi karena solusinya cuma kirim surat. Kirim surat, aku malam hari ini merindukanmu. Nulis itu. Entah kenapa, semenjak kepergianmu ke penjara suci, ke pondok maksudnya, aku gak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Dan setiap mengingatmu perih rasanya, gitu kan. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Itu tulis itu. Oh wajang ya. Tapi aku tahu kau malam hari ini pun merindukanku. Terus nunggurnya gitu dulu jadi anak-anak merindukan. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Udah kan. Kertasnya harus pink. Iya, warnanya harus pink. Baunya harus bau mawar. Jangan sampai bau melati, itu bau gendruwo. Udah dulu. Tiba-tiba hari ini amplop gak kenal anak-anak ini. Kertas surat cinta dia gak tahu. Bahkan perangko sudah gak ngerti, karena gak ngerti kan perangko. Gak tahu dia. Padahal dia paling berharga kalau sudah dapat kertas terus pelan-pelan didilat diri kayak itu kan baru 30 tahun mungkin 20 tahun yang lalu. Ini belum corona. Tiba-tiba Pak Pos hilang, tiba-tiba perangko hilang, tiba-tiba sekolahan parpostel hilang. Ya. Karena rindu itu sekarang mudah, tinggal foto dari satu gini, meskipun pakai WA, kalimatnya juga nggak panjang, udah makan belum? Atau kadang yang lebih iseng cuma mak gitu. Akhirnya kan runtuh dan hilang. Sekolahan pos juga hilang, pabrik perangko hilang. Terus kemudian yang namanya apa filateli hilang, pabrik glukol rei. Padahal dulu sangat dekat dengan kita, sehari-hari sampai ada sekolah, jadi sampai tulis surat itu ada sekolahnya, paragrafnya, nah itu ada. Itu belum 30 tahun yang lalu, hilang sekarang sudah, karena nggak kenal. Loh, percepatan zaman yang seperti ini tiba-tiba nggak ada, dan sebentar lagi tidak tertutup kemungkinan hilang semua. Mall-mall itu juga nggak lama lagi hilang, diajar sama bisnis online. Jadi menyiapkan paradigma ini nggak mudah, paradigma masa depan. Makanya Rogotul Mujawidin ini memang butuh punya yang visioner, butuh babon, sing kuat dan permimblok ini sampai ketes gitu, enggak main-main. Makanya jangan sering-sering medul pekarangan, mungkin doke koklak. Kalau sampean ojo lali. Nek ana nitik ndok dingkremi, ojo lali karo sing ngremi. Siapkan pekarangannya sing apik, siapkan totolannya sing apik, ben babone sing apik ora buka belum tetap pekarangan ben doke netes.
nek ditinggalmu gak bener karena sampean ora open karena sing angker ngendoke goblok. Nah itu lah. Jadi ini dunia ini seperti menunggu. Betapa dulu bangganya reporter wartawan koran. Kalau sudah yang namanya wartawan itu sampai ada sekolahannya, dan wartawan itu sangat diidolakan. Kenapa? Karena wartawan ini penyusun kata-kata dan penyampai berita. Nggak nyampe 20 tahun berikutnya korannya hilang. Koran hilang. Tiba-tiba semua koran ada di dalam smartphone. Mereka ini dunia ini seperti tadi. Tidak. Karena gak ada apa yang rahono ini. Maksud kepleset itu ono tuh. Apa yang nggak ada di sini? Ini mengisi merangkum dunia dengan disiplin ilmu yang beraneka ragam. Itu dikunci di namanya smartphone. Nah ini yang jadi apa? Perusahaan taksi dulu di telepon itu kadang setengah jam nggak datang, sopirnya masih ngomel. Sekarang perusahaan taksi gulung tikar. Kenapa? Belajar sama Gojek, belajar sama Gokar. Ini masih saya lihat masih bagus ini. Masih ada pelukis yang mau melukis di bot belakang ini. Itu lukisan ini. Karya seni masih ada. Itu kalau di Jakarta hanya itu Murabi. Itu tinggal masukin mesin printer, keluar mau gambar apa? 400.000 paling itu 400.000. Iya Pak. Dan anak-anak ini nggak ngerti sudah. Karena masih ngerti nulis halus. Nggak ngerti penulis zaman berubah. Saya dapat cerita dari kakek buyut di sekitaran tahun 1900-an akhir. Itu mondok Mekah itu kalau beli buku itu mesti kena sabur. Satu buku kosong untuk nyalin soalnya buku itu kosong. Buku tulis lah, sing sapulik pedus itu, mulik itu. Itu untuk satu buku harganya 6 ekor sapi. Saya ini 6 ekor sapi tuku perpustakaan. Loh ini dunia baru, hal-hal besar runtuh. TVRI itu dulu punya siaran yang luar biasa dan selalu ditunggu, namanya Flora dan Fauna. Ya keluar itu hewan-hewan, walaupun kadang ditunggu seharian, yang keluar itu Pak Harmoko. Saya tidak tahu ini belum, itu baru 25 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada. Orang nunggu Flora dan Fauna itu nggak ada. Cuma ngecek di sini, oh nyari apa yang nggak ada? Temu Afrika keluar, kucing Afrika keluar, bahkan sampai ini iseng bokong India itu betul aja. Ini dunia baru, dunia yang percepatannya luar biasa. Jadi kalau visi ada keliru menentukan, itu sama aja kita ada apa? Melihat balapan di sirkuit itu, kita bisa mengomentari, tapi begitu menang ya kita enggak, apa-apa juga enggak. Ini untuk ngasih ini juga apa percepatannya luar biasa. Makanya sesungguhnya corona itu bukan sesuatu yang menyusahkan bagi orang zaman kita. Sama sekali corona itu bukan sesuatu yang menyusahkan. Kok nanti kok cuci tangan, pakai masker, udah. Coba sampai dari umatnya Nabi Nuh, super banjir, lalu nanti ya. Tidak bisa. Coba kalau sampai jadi umatnya Nabi Lot,
dilempari meteor dari langit, mau lari kemana? Umatnya Nabi Musa ya hajar walang saya sampai mau kemana? Umatnya Nabi Isa ya hajar pakai lepra. Habis umatnya Nabi Muhammad, umatnya Gusti Allah sudah tidak serem kayak dulu. Allahnya masih sama, Allahnya belum berganti, tapi nggak cash and carry gitu enggak. Kalau umat Nabi dulu kan cash and carry, dapat hajar, ngeyel cekok gitu, mantan pangeran mati gitu. Umatnya Nabi Muhammad itu enak, tambah ngeyel tambah lemu. Ini jadi kita, ini jadi umat paling enak di zaman ini, zaman akhir gitu. Makanya syukur, corona itu biasa aja. Ini kok mati kena corona, ya kok mati ya begitu ya. Mati kan juga bukan barang baru itu. Nah yang akhir itu mati hidup lagi kayak Kuromi itu aja. Itu kalau bisa direncanakan asik, karena pasti ada refresh. Itu pasti ada refresh. Nah sekarang apa susahnya jadi manusia milenial? Gak ketemu orang hidup. Dulu kalian cari orang harus ketemu. Sekarang cari orang pistol kalau nggak punya pulsa, nggak ada di telepon. Jadi teknologi kekinian ini sebenarnya apa? Corona itu sebenarnya finishing touch. Apa itu finishing touch? Itu burung. Sentuhan akhir dari kehidupan milenial. Jadi milenial ini sini rapat ke uang, bisa guyu, video call, hehehe. Loh, itu dulu hanya bisa dilakukan oleh para wali paling tahu video callan antar wali. Loh dulu antar wali video callan, iya kan? Wali. Makanya milenial ini manusia semakin menunjukkan kekuatannya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu nyontoh. Pensiun, udah terlupa. Jadi ini kan banyak pensiun. Dulu manusia harus pakai jin untuk mengangkat beban di atas 1 ton. Boleh ilmu bantu bondo kosong. Jin mana taruh di dalam keris. Nanti kemudian makannya darah kerbau. Orang modern kalah jin kayak itu pensiun, kalah sama bulldozer. Makanannya juga gak kerbau, cukup solar, beres. Itu milenial. Itu dunia, jadi jangan cukup. Kok Allah yang kasih janji laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik. Itu dulu kalau mau membicarakan sesuatu yang disebut meeting itu Bu Robi, kalau di kampung kalau ada meeting negosiasi usaha harus pakai print penuh. Sampai itu kan yang pakai print penuh. Print penuh itu bambu yang ros-rosannya nyambung. Jadi pakai kantong ini. Itu ada khatamnya itu yang membisikkan agar bisnis lancar. Sekarang kalah sama transfer antar rekening. Wes salah Kang. Apalagi kalau tambahin dengan yang ganteng pakai rok pendek itu tambah rampung kan. Maka jen-jen prepeko itu pensiun. Ini zaman berubah. Banser kakak ini dulu pegangannya banser itu namanya Braja Musti. Doa tidak batas loh jabat. Sekarang musuhnya tempelin itu geledah. Sekarang punya ilmu itu miskin, punya ilmu terpilih geledah miskin itu. Kenapa? Terpilih orang itu sekarang 60 juta. Coba kok itu divisum 60 juta. Kalau 10 kali sawah ente kebun karet rampung. Ini zaman berubah. Itu suwo demam kalah sama penyakit.
Sama dulu nggak boleh ngeyel. Telepati. Dulu telepati itu berpuasa 40 hari itu bertelepati. Sekarang telepati diajar sama miskol itu hampir udah handphone. Dulu ada di Jawa itu gua namanya Pamijahan, guanya Syekh Abdul Muqim. Itu dulu tempat para wali ketemu jarak jauh. Itu kan namanya Zoom meeting. Jadi wali-wali Sunan Ampel dari Surabaya, Sunan Gunung Jati dari Cirebon, itu bisa ketemu secara rohaniah di Pamijahan. Dan itu maksudnya nenek moyang kita itu luar biasa. Orang nggak ada itu, nggak ada mana. Itu namanya Zoom meeting. Yang penting punya kuota sekarang. Dan itu terjadi kenapa seperti itu? Oleh itu zaman berubah, wong ini zaman karena apa? Ada manusia yang di muka bumi ini oleh Allah itu dikasih rahasia-rahasia yang seperti itu. Cuma jumlahnya belum banyak. Jadi besok itu dunia ini akan ketahuan rahasianya semua. Rahasianya bocor di konangan. Kenapa? Karena manusianya yang terbaik. Jadi nggak akan ada yang luput dari pandangan manusia. Masih cecek besok itu ketahuan ensiklopedinya. Sekarang kan orang baru tahu karet. Karet itu manfaatnya ini tahu. Pohon cengkeh ini tahu. Tapi beberapa pohon belum ketahuan apa manfaatnya. Ini yang di depan saya ini baru ketahuan untuk keindahan. Manfaatnya apa? Kalian tahu. Dan itu besok itu ketahuan semua menungso. Karena Allah itu menciptakan ada manusia dengan gelar khusus yang dia bisa kemudian meneliti yang di muka bumi dan di bawah langit ini. Siapa namanya? Ulul Albab. Jadi Quran itu sudah menjelaskan ono menungso sebenarnya ulul albab. Ini siapa ulul albab? Ini kebagian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi tidak ada rahasia lagi di antara langit dan bumi bagi ulul albab ini. Karena dia adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ini pikirin ini semua. Digali, diteliti, masuk laboratorium. Itu kalau dipalek di Banjar baru-baru ini di Kalimantan ada obat kanker, bajaka. Itu aslinya namanya cuma bajaja. Gara-gara dipalek di Banjar aslinya ada kahnya. Iya kan? Ada kahnya, ya kah? Begitu kah? Orang Banjar kan mesti ada kahnya. Jadi makanya Makkah itu familiar bagi orang Banjar, makanya selalu ingin ke Mekah itu kan Mekahnya. Nah, aneh. Bahkan hantu paling banyak itu Indonesia. Coba lihat orang Eropa cuman Dracula, zombie, vampir, voodoo. Nah orang Indonesia sama itu entek lah. Gendruwo, wewe gombel, gundul pringis, kolor hijau, banyak. Oke, ayo, pakai banyak Indonesia. Jadi makanya nanti orang ribut ini. Lah ulul albab ini yang akan bekerja nanti di akhir sampai akhir zaman menemukan titik-titik di mana akan ketahuan seluruh rahasia alam. Nah, jadi ini kayak apa ya? Ini baru apa istilahnya ini ya, baru satu etapa kehidupan dilewati namanya milenial. Ini etapa kehidupan tahap satu. Jadi menuju dari tahapan konvensional ke tahapan digital. Makanya Indonesia ini harus siap dengan situasi ke depan itu. Dan hari ini Indonesia nggak punya kekuatan untuk menyimpan rahasia Indonesia.